Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Sehat? Alhamdulillah Bapak sehat walafiat. Cuma keadaan hari ini cuaca hujan di Bondowoso. Oh, ini posisi di Bondowoso, Bapak. Pas di Bondowoso pulang tadi Pak. Ini pertemuan kali ini ya saya sebetulnya ingin menggali, Pak, menggali beberapa hal yang ingin saya ketahui yang mungkin nanti bisa dijadikan dasar saya untuk melakukan sebuah proses terutama dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Pak Wahyu kan kediamannya Bondowoso gitu. Iya Pak, Nah, betul Pak. kediamannya Bondowoso, terus dinasnya di SMP 1 Banyu Blugur. Betul. Oke, nah menginap ya Pak ya, menginap di sekolah Pak. Oke Pak, sering menginap Pak di sekolah. Tapi pernah Pak untuk PP atau tiap hari pulang seperti itu? Eh Kalau awal-awal mungkin enak masih Pak. Sekarang sering nginap paling tidak seminggu 3 kali pulangnya karena apalagi hujan-hujan kondisi jalan juga tidak mungkin kan karena lewat arah-arah itu Pak. Ya. Nggih. Mungkin saya ingin mendengar Pak Wahyu, mungkin dengan kondisi Pak Wahyu yang seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak Wahyu pengalamannya untuk menjadi seorang tenaga pendidik dengan kondisi ya saya anggap Pak Wahyu bermukim bermukim Pak nggih, bermukim di sekolah, terus juga kadang pulang. Nginepnya di sekolah Pak? Di sekolah Pak, Di nginepnya sekolah. Di mana Pak kalau boleh tahu Pak? di kantor Pak, di ruang siswaan. Kalau ada di Hmm. ruang siswaan di musola. Sendiri atau sama temannya Pak? Kadang sendiri, kadang kalau ada teman yang Probolinggo ndak pulang bareng dengan teman. Hmm. Gimana Pak Wahyu? Intinya ya kadang ya kita tahu ya ketika badan kita lelah, udah seharian mengajar. Kalau SMP sampai jam 1 ya Pak Wahyu ya. Betul, betul Pak. Nah, kalau saya kan sampai jam 4. Itu kan Pak. kadang yang saya jadikan motivasi untuk menambah energi itu ketemu keluarga. Kalau Pak Wahyu gimana Pak? Eh Kalau saya Pak, memang kondisi rumah memang agak jauh. Jadi untuk satu itu menghemat tenaga, kemudian fisik juga, apalagi ini sudah mulai masuk penghujan Pak. Biasanya hujannya kan sore itu saya banyak di sekolah untuk penyemangat biasanya komunikasi lewat HP jarak jauh itu LDR loh anak sekarang bilang. Alhamdulillah Pak LDR. ya, difasilitasi ya. Ada fasilitas kayak video call gitu. Oke, betul Bapak. Nah, kondisi Pak Wahyu seperti itu Pak, untuk proses pembelajaran Pak, apakah ada sebuah hambatan Pak? Saya kira untuk hambatan tidak ada Pak. Bahkan Yes. apabila kita menginap itu ada beberapa nilai positif yang didapat. Satu untuk keadaan fisik pastinya kita lebih fit karena tidak harus pagi Yes. berangkatnya. Kalau pulang itu berangkatnya paling tidak jam 5:30 kurang itu harus berangkat Pak. Kalau pulang ke Bondowoso. Kalau di sekolah kan banyak waktu, kemudian biasanya di sekolah itu Pak kan di pinggir jalan. Itu bisa Yes. membantu teman-teman yang apa namanya agak datang telat kalau pas piket gitu. Jadi kita bisa bantu nungguin dulu anak-anak kita datang setelah teman-teman guru piket yang memang ada jadwal untuk piket itu baru kita melakukan kegiatan lain di dalam lah seperti itu. Berarti tidak mengganggu Pak ya, tidak mengganggu Sangat dalam tidak mengganggu kalau malam. hubungan dengan pendidikan buatan Pak, aman.
malahan lebih positif ya Pak, lebih dekat. Intinya cenderung kan ke lebih positif dekat nggih. dengan tempat kerja, insya Allah lebih bisa fokus. Betul, Pak, betul. Oke. Tapi apa ada Pak, misalkan ya beberapa hal lah, intinya dari Pak sendiri apa ya, kendala-kendala ketika entah itu dari intern pendidikan atau dari eksternal, ketika Pak Wahyu bermukim Pak di sekolah Pak. Hal yang cuman gitu, lebih kita bisa lebih fokus di sana. Kemudian untuk biasanya anak-anak itu Pak, kalau kalau pas sore gitu banyak lah yang main ke sekolah, apa ya, rumahnya deket-deket. Bisa lebih-lebih anu lah, banyak positifnya saya kira Pak. Cuma negatifnya nggak pulang itu aja. Oh, bahkan mungkin bisa anu Pak ya, ketika sore mengisi ekstra, ekstra sore jalan Pak. Tetap Pak jalan, cuma saya ndak kebagian di hari beberapa hari aja. Jadi biasanya ada teman-teman guru yang jadi pendamping itu melakukan datanglah ke sekolah. Nah, kecuali beliau tidak bisa datang, baru kita bantu mendampingi teman anak-anak di sekolah masing-masing. Kan ada itu Pak, dibagi per ekstrakurikuler itu ada pendampingnya masing-masing. Nah, Oke. apabila beliaunya tidak bisa mendampingi, baru koordinasi dengan kita. Kalau kebetulan kita tidak pulang untuk nemeni anak-anak Bapak di sekolah seperti itu. Kira-kira ada enggak Pak siswa itu yang memanfaatkan kondisi Pak Wahyu ketika berada di sekolah? Oh, Pak Wahyu pulang enggak ya? Oh enggak. Oh saya pengen belajar tambahan sama Pak Wahyu gitu Pak. Ada enggak Pak? Gitu. Secara umum jarang Pak ada anak seperti itu, kecuali memang ada tugas-tugas tertentu baru. Iya. Kalau tidak ada tugas tertentu biasanya anak-anak enggak begitu datang Pak, karena rata-rata murid di sekolah saya itu diantar orang tuanya. Jadi untuk sekolah diantar, pulangnya dijemput. Itu baru baru datang ke sekolah. Jarang yang bawa kendaraan sendiri, meskipun ada, cuma Oke. jarang Pak, jarang ada. Jadi untuk kegiatan di apa Pak, kegiatan untuk di luar sekolah yang berhubungan dengan pembelajaran, kecuali memang ada tugas yang dikerjakan, baru itu di membersamai anak-anak. Di luar jam sekolah Pak nggih. Di luar jam sekolah Pak. Hmm, dari hal seperti itu Pak, misalkan Pak, enggak pernah Pak Wahyu misalkan muncul ide Pak, misalkan ini loh Pak nggih, bukan bukan Oke, mengajari, tapi betul. ya kita melakukan sebuah praktik baik di sini Pak. Jadi membersamai siswa, kalau tadi kan disampaikan ketika siswa mengerjakan tugas, ada nah intinya pernah enggak Pak Wahyu misalkan waktu itu, "Ayo anak-anak yang mau belajar tambahan, mungkin ingin ikut lomba, mungkin ingin menambah pengetahuan tentang" PPKN nggih Pak Wahyu nggih? Betul Pak. Iya, nah, tentang ilmu ya entah itu ketatanegaraan, PPKN, Pak Wahyu membuka kesempatan itu. Intinya kan kalau saya secara pribadi Pak, dijadikan teman Ya, daripada di sekolah sendiri. Pernah nggak Pak? kalau saya sering Pak, di Oke. kelas waktu pembelajaran, kan anak-anak secara umum udah tahu bahwa saya sering Oke. nginep di sekolah. Jadi juga sering, "Ayo yang mau belajar bareng." Nah, cuma itu, kondisi di sekolah kami untuk berangkat sama pulang itu kan antar jemput oleh orang tua. Jadi misalnya pas pulang terus balik lagi gitu, faktor di itu kecuali ikut ekstra nggih, kalau di luar ekstra kan Oke. namanya anak-anak Oke. memang nggih, tapi ada Pak, ada beberapa Mmm, anak yang memang ada keinginan itu. Oke, khususnya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, biasanya kalau pas mau ada kegiatan
persiapan lomba itu baru, Pak. Tapi secara umum untuk menambah pengetahuan tidak ada, Pak. Meskipun ya anak-anak nggih, anak-anak sudah sering, ayo anu intinya nggih, ini memang PR saya lah, Pak. PR saya bagaimana menumbuhkan minat minat belajar minat belajar di siswa kami. Karena secara umum anak SMP di sekolah kami itu kok minatnya itu rendah sekali, Pak. Ini saya juga agak-agak mencari apa yang bisa bisa menyebabkan anak itu memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan ini yang sering saya pikirkan bersama dan sering juga kita bincang-bincang dengan teman-teman itu. Apa yang bisa dilakukan? Kita tidak tahu ini faktor apa kira-kira yang bisa menaikkan minat belajar mereka itu masih belum belum anu saya. Sebabnya apa itu ya Pak ya? Agak sedikit Nah, itu penasaran nih Pak. iya, Iya, jadi betul, apa Pak. mungkin ya entah ya kan banyak sebab Pak dari faktor internal Mhm, dari diri siswa sendiri atau dari faktor eksternal dari entah itu orang tua, dukungan orang tua. Nah, nggih, apakah pernah melakukan sebuah pendekatan Pak terhadap orang tua, terhadap diri siswa seperti itu? Di sini kan nggih. ada pihak bimbingan konseling Pak di setiap sekolah gitu. Nggih, Pernah Pak, Pak dilakukan seperti itu? Oke. ada, Pak, memang ada beberapa faktor nggih. Eee, secara umum secara umum nggih, anak satu kelas, anggap saya satu kelas eee, itu ndak seneng belajar karena wis kecanduan gadget, Pak. Nah, itu mungkin mungkin bisa Iya iya kami iya. jadikan dianu nggih, jadikan media untuk menarik mereka. Rencana saya kan gitu nanti, Pak. Jadi awalnya itu memang males, kan nomor 2 dukungan dari orang tua karena secara umum orang tua mereka dua-duanya itu bekerja, Pak. Jadi untuk memantau kegiatan pembelajarannya memang memang kurang lah dari segi orang tuanya. Oke, nggak tahu ini rencana saya nggak itu untuk anak yang sering bermain gadget akan saya coba untuk membuat materi-materi yang berhubungan dan langsung dikerjakan dengan gadget dan ini sudah saya lakukan, Pak. Biasanya Iya pada iya. saat ulangan gitu nggih, kita Iya. melakukan ulangan itu dengan Google Form. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk bawa gadget ke sekolah, mengerjakan Google Form di gadgetnya masing-masing. Setelah itu baru nah itu salah satu solusi yang saya lakukan Pak, untuk meningkatkan rasa ingin tahu atau rasa semangat belajar mereka, Pak. Anu Pak, pemanfaatan gadget selain Google Form tadi Pak, mungkin Mbak G bisa menjadi masukan atau tidak bermaksud saya mengajari Pak G. Oke, Pak. Nah, saya menggunakan aplikasi Assembler Edu Pak. Jadi di situ ada beberapa materi. Mungkin bentar lagi saya tunjukkan lewat layar Pak G. Oke. Jadi Asem, ada asem. beberapa materi Pak. Nah, saya enggak paham materinya ini apa? Materi ini tuh ada PPKN-nya atau enggak ada? Bentar, Pak. Indonesia Anda. Itu materi apa seperti assembler edu ini, Pak? Oke, jadi itu merupakan sebuah aplikasi itu ya berban berpenampilan digital, Pak. Jadi Oke. digital 3 dimensi, Bapak. Oh, 3 dimensi. Oke. Jadi saya mencoba kemarin ya pemanfaatan gadget ya Pak. Tapi memang ya itu tadi Pak. Apa dah eh, agak sedikit besar kapasitasnya. Hmm. Oke, oke, oke. Bentar Pak G.
Gitu, Pak. Anak itu sering senang main gamenya itu, Pak. Jadi memang beberapa mapel saya pernah itu pakai game-game di HP-nya masing-masing untuk kayak latihan-latihan soal Oke. seperti apa itu, Pak, biasanya memakai apa namanya dah loh, sampai anak-anak main game kalau memang enggak bawa HP nggih pakai di lab sekolah itu, Pak. Jadi dibuat kelompok Hmm, pakai notebook itu. ya ini agak susah Pak, saya buka Pak. Nggih, nggih. Bentar Pak, saya coba cari. Jadi di sini saya coba memanfaatkan sebuah aplikasi Pak, itu namanya Assembler Edu. Ada berbagai macam anu sebetulnya, ada berbagai macam apa nggih, berbagai macam pelajaran IPA, IPS. Nah, itu yang PPKN itu yang tidak saya lihat kemarin. Mungkin nanti ya bisa Siap, Bapak buka-buka gitu. siap, siap, Bapak, siap. Ya, Nggih, nggih. ya itu hanya sekedar saran untuk kegiatan aksi nyata karena faktor penyebab motivasi belajar siswa itu tadi Pak ya. Iya, betul, Pak, Ya, betul, iya, betul. karena memang terpengaruh gadget, jadi pada pada kesempatan gadget itu, setidaknya kan kita memanfaatkan minat siswa pada gadget untuk dialihkan dari yang game ke Oke, aplikasi-aplikasi. aplikasi pembelajaran seperti itu. Oke. Ya, Oke, Pak. mungkin cukup segitu Pak Wahyu untuk bincang-bincang hari ini. Mungkin lain waktu kita tambahkan lagi waktu bincang-bincangnya bersama Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Mohon maaf Oke, banyak ilmu yang saya dapatkan dan banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Pak Wahyu. Mungkin bisa menjadi acuan bagi diri saya ketika melaksanakan hal seperti itu. Terima kasih waktunya. oke, Pak. Terima Assalamualaikum kasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16.02 Pak. Langsung ini, Pak. Gimana? Mau langsung berarti 16.17. Pak minum dulu Pak Wahyu biar tidak grogi. Gini, gini, Pak. Pulang. Ini, Pak. Oh, seperti. Gimana Pak Wahyu? Oke, Bapak. Iya. Langsung saja Pak, kasmare. Enggak, Pak, betul, Pak. Saya belum pulang masih di sekolah ini. Saya kebetulan sudah di rumah. Tadi izin ada kegiatan pernikahan itu, Pak. Jadi izin Nggih, nggih. pulang lebih awal. Masuk ya, Pak? Monggo, monggo, monggo. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak mau menghadap Bapak ini mau minta Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak berkenaan dengan pembelajaran di kelas ini Pak. nggih, nggih, monggo. Jadi begini Pak, anak saya itu di kelas kok anu nggih Pak, khusus mapel saya PPKN itu kalau dibuat tugas, ada tugas berkelompok itu Pak, itu kok yang mengerjakan itu hanya beberapa orang saja ya Pak ya. Sudah saya coba untuk eh, buat kelompok berbeda-beda berdasarkan kemampuannya, berdasarkan
apa namanya, pemahaman dari materi, tapi yang bekerja kok tidak sesuai. Artinya nggih, satu kelompok itu yang bekerja cuma misalnya 4, nggih orangnya, anaknya nggih tetap itu-itu saja, Pak. Ini buat saya malah nggak anu nggih, Pak. Bagaimana ini, Pak? Kalau dari kasus itu Bang G, sebetulnya itu semuanya itu sama Pak. Tidak hanya terjadi di kelas Pak Wahyu. Di kelas saya pun sama Pak. Nah, yang pernah saya alami Pak. Nah, yang pernah saya alami, saya pernah membuat berkelompok siswa. Ya paling simpel kalau dadaan Pak G, itu dengan cara berhitung Pak. Ya 6 kelompok, berhitung 1 sampai 6. Nah, akhirnya didapatkan secara acak. Tapi kalau kita membuat kelompok yang baru, nah hal itu tidak lagi bisa diterapkan karena kan tempat duduk siswa tetap. Nah, bisa diterapkan tapi tempat duduk yang berbeda. Nah, dan hal yang sama juga terjadi, Pak. Hal yang sama itu juga terjadi yang mengerjakan siswa itu saja. Nah, yang tidak mengerjakan ya siswa itu saja, meskipun dirubah, diotak-atik untuk pengelompokan itu. Nah, secara pribadi Pak, saya melakukan sebuah pendekatan. Nah, saya melakukan sebuah Nggih. pendekatan. Kenapa kok tidak mengerjakan? Padahal ini tugas sangat simpel sekali, intinya kan berkelompok Pak. Intinya berkelompok, tugas itu berkelompok, pemikiran itu berkelompok, setidaknya memberikan sebuah kontribusi. Kontribusi ya entah itu pendapat, entah itu jawaban, entah itu masukan bagi kelompoknya. Seperti itu Pak kalau saya. Nah, setelah itu akhirnya siswa itu 1 2 Pak mengalami sebuah perubahan. Oh ternyata sebegitu ya, sebegitu mudah. Ngomong aja sudah dapat perhatian dari Pak Cahyo. Itu. Nah, kita memberikan sebuah perhatian, Pak. Ya, intinya ketika melakukan sebuah pekerjaan kelompok, setidaknya seorang guru itu melakukan sebuah pendampingan dari kelompok 1 ke kelompok 2 ke kelompok 3. Ya kita sempatkan 2 menit per kelompok untuk kita melakukan. Nah, ketika ada siswa yang 3D Pak, datang duduk dan diam. Nah, itu kita dekati. Itu kita dekati, saya pegang punggungnya Pak biasanya. Saya pegang punggungnya. Ayo kasihan temannya itu. Ngomonglah meskipun sedikit, saya gitu Pak. Ngomonglah meskipun sedikit. Bekerja kelompok lah. Nah, ini sudah pekerjaan yang sangat ringan. Kalau Pak Cahyo bisa sebutkan karena apa? Ini berkelompok, hasilnya kelompok. Nah, nanti hasil itu ya dibagikan kepada semua kelompok. Itu untuk pendekatan secara emosional sosial, Pak ya. Itu pendekatan Rindu. emosional. Iya, itu. Nah, saya lakukan di situ, Pak. Nah, Berar tapi ya ber alhamdulillah, Pak. Gimana, Pak? berarti dengan melakukan anu ya, Pak, ya, kita berdasarkan anak yang pemantauan kita, anak yang tidak aktif gitu, kita memberikan perhatian khusus lah gitu nggih, Pak, nggih. Seperti Betul, yang Pak. Betul. anu itu nggih. Iya. Jadi saya berikan perhatian khusus, bukan yang rajin mengerjakan. Kalau yang rajin mengerjakan, mohon maaf Pak, saya memberikan perhatian, tapi ya saya lihat, habis itu saya nilai, oh ya nanti hasilnya bagaimana. Tapi bagi siswa-siswa yang hanya diam, itu kenapa? Bahkan saya pernah menemui sebuah kasus Pak ya, Ya, Pak. berkelompok siswanya itu sangat proaktif Pak, proaktif. Nah, itu kalau di sebuah pendidikan psikologi itu masuk ke apa itu Pak? Lupa saya. Berkebutuhan khusus. Tapi Hmm. berkebutuhan khususnya itu proaktif dia. Akhirnya menyebabkan kerugian juga pada dirinya. Jadi ketika berkelompok itu Pak ya tiba-tiba berdiri push up Pak, push up sendiri. Ingin menunjukkan dirinya gitu. Nah, tapi menyebabkan kerugian pada dirinya. Maksudnya ini bukan topik itu gitu. Nah, akhirnya itu merasa merasa bukan bullying, Pak, tidak terjadi bullying, tapi dihindari sama teman-temannya.
Nah, akhirnya ketika berkelompok lagi dia diem duduk. Kenapa ya? Saya tidak diajak Pak sama teman-teman saya. Jadi kan dalam berkelompok itu ada berbagai macam faktor Pak ketika siswa itu tidak aktif. Yang pertama memang dari dirinya malas, yang kedua memang dia tidak paham materi, terus yang ketiga memang dia tidak disukai sama teman-temannya. Nah, di situ kita lakukan sebuah pendekatan. Jika malas, ya saya sampaikan, Pak, ya cuman seperti ini loh, cuman seperti ini, memberikan sebuah instruksi. Kalau kamu tidak tahu, sekarang kita dunia itu sudah kita genggam. Intinya kan dunia itu sudah kita genggam Pak. Ingin kita mencari informasi apa saja, tinggal ketik di Google, smartphone, dibuka, akhirnya muncul sebuah informasi, kasihkan kepada kelompoknya saya gitu. Oh, ternyata semudah itu ya Pak. Iya. Nah, itu kontribusi pada kelompok. Dan akhirnya yang kedua, nah sekarang kamu mau mengumpulkan apa enggak? Jadi seperti itu Pak. Nah, untuk pengumpulan kelompok itu, saya jadikan motivasi teman-temannya Pak. Jadi ya sedikit ancaman sebetulnya sih Pak. Tahu boleh apa enggak. Yang mengumpulkan lengkap sejumlah anggota kelompoknya. Nah, saya beri nilai maksimal. Kayak gitu Pak. Jika mengumpulkan tidak sesuai dengan batas waktu atau terlewat, meskipun hanya satu kelompok, nilainya saya -1 setiap hari. Kayak gitu Pak. Jadi kalau telat 1 hari saya -1, telat 2 hari -2, telat 3 hari -3. Jadi gitu Pak. Nah, akhirnya teman-temannya ini memotivasi Pak. Teman-temannya ini memotivasi. Nah, tapi ya tetap ada yang gandol Pak. 1 atau 2 itu tetap. Gitu, Nah, dan akhirnya yaitu tadi Pak, saya memiliki sebuah ya kalau dikatakan jurus sih ya Pak. Akhirnya saya pampangkan classroom. Nah, itu kan kami pengumpulannya lewat classroom, Pak. Betul, Pak. Nah, itu saya pampangkan classroom. Yang tidak mengumpulkan, mohon maaf, saya keluarkan sementara. Dari kelas gitu. Dari kelas. itu terakhir sudah, Pak. Itu terakhir sudah. Iya, itu jurus terakhir. Saya keluarkan dari kelas, kayak gitu. Nah, kamu bisa masuk lagi. Nanti kalau tugas ini sudah mengumpulkan, tapi itu tidak semua kelompok, Pak. Nah, jadi yang dapat nilai tetap, tapi karena ada konsekuensi pengurangan nilai itu tadi. Gitu. Tapi ya sebelum itu kan ada langkah kita lakukan pendekatan sosial emosional, Pak. Jadi betul, Pak. apa yang mempengaruhi dia. Nah, tapi ya tetap sih Pak, tetap ya di kelas itu 1 atau 2 itu tadi sudah. Yang kurang. Masalah PR ini lagi Pak. Ya bagi anak-anak ini ada PR kok. Kalau di sekolah kami itu yang ngerjakannya jadi PS Pak. Apalagi jam pelajarannya jam ke-4, ke-5 itu jam pertama 2 bisa jadikan waktu untuk betul ngerjakan di sekolah. Entah itu ini mungkin 30%, 40% itu mesti seperti itu anak-anak Pak. Bahkan ada kelas pagi, Pak ya. Apa nggih? Hanya mengandalkan 1-2 anak. Nggih betul Pak. Ini juga bingung saya kadang. Ya akhirnya kalau pas mapel saya ketemu kan Pak yang nyetus apa saya tanyakan itu Bapak. Tidak tahu kan dia bingung juga ya kok mintanya PR, kasih PR jadinya PS itu Pak, anak-anak. Mungkin bisa menerapkan seperti yang dulu saya terapkan Bapak. Nah, saya itu dulu menerapkan untuk PR wajib ada tanda tangan para orang tua beserta fotokopi KTP, gitu Pak. Nah, loh, ada yang protes Pak, loh untuk apa Pak? Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Lah, kalau paraf orang tua, oke di paraf. Tapi kan Pak Cahyo enggak tahu parafnya orang tua kalian satu-satu. Untuk mencocokkannya dari mana? Pak Cahyo pinjam KTP-nya fotokopi. Oh, cocok tanda tangannya gitu. Jadi kesimpulan saya,
Kalau yang mengerjakan di rumah, pasti orang tuanya tahu. Nah, pasti orang tuanya tahu karena apa? Ya itu tadi, ada fotokopi KTP. Secara tidak langsung, kamu kan minta KTP-nya untuk difotokopi. Kayak gitu, Pak. Jadi, kalau Iya tugasnya Pak betul. Cahyo, banyak-banyakin kamu fotokopi KTP-nya. Tapi ya enggak banyak gitu, Pak. Intinya kan untuk Oke, oke, mencocokkan. oke. Betul, Cukup di betul. awal pertemuan. Jadi fotokopi Di orang awal. tuanya itu ditempel, ya ditempel. Nah, tapi ya namanya anak-anak, Pak, ya ada lah. Jadi Tetap intinya kan ditembak. kita, iya pasti. Jadi kan kita meminimalisir, Pak, gitu. Minimalisir. Ya, Oke, oke, oke. meminimalisir. Terus ya untuk langkah yang kedua, seandainya seandainya ketahuan kalian mengerjakan di sekolah dan itu menyebabkan sebuah kegaduhan, saya anggap Pak ya, menyebabkan sebuah kegaduhan pada mapel lain, kan otomatis dikerjakan pas mapel Betul, lain. betul, Nah, betul. nah Pak Cahyo dapat teguran dari guru lain dan itu mohon maaf tidak bisa Pak Cahyo terima untuk tugasnya. Berarti Pak Cahyo kasih nilai 0. Coba. Nol. Iya, PR, ya, ya. karena kan Betul, sudah betul, Pak. menyebabkan kegaduhan, Pak, kecuali Oke, dia oke. tidak mengganggu mata pelajaran yang lain. Seperti itu. Tapi rata-rata gitu karena dikerjakan di jam pertama. Pasti guru jam pertama sudah ketemu, Pak. Nah, Iya, oke, oke, oke. balapan, Pak. Apalagi ada kata-kata yang kurang. Baik, sini sudah ketahuan. Tapi itu Oke. strategi saya untuk mengurangi, Pak. Tapi yang saya lakukan ketika saya memberi PR, saya itu memperhatikan tingkat kesulitan apa yang saya berikan dengan tempo waktu yang saya berikan. Itu. Jadi misalkan tingkat kesulitannya rendah. Misalkan tingkat kesulitannya rendah, nah itu saya mencoba memberikan tenggat waktu 2 hari. Tapi beda ya Pak ya di SMP sama SMA Pak G. Oke, betul. Iya. Oke, Saya di betul. saya di SMP itu, mohon maaf, saya di SMA itu kan pulang jam 4 Pak. Saya rata-rata ngasih PR ya Nggak sehari 2 hari Pak, pasti Kesulitan. 1 minggu. Oke. Iya, pasti 1 minggu, seperti itu. Bahkan mungkin di pertemuan selanjutnya, kalau di pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi besok, ya 1 minggu. Karena saya paham Pak, saya paham ketika siswa sudah pulang jam 4, saya paham di rumahnya perlu istirahat. Betul, betul, Pak, betul. Oke, oke. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Ini bisa dijadikan solusi bagi kami, pembelajaran bagi kami. Semoga kedepannya dengan banyak kita berkolaborasi, mengetahui tentang berbagai macam solusi berdasarkan pengalaman yang sama menurut panjenengan. Nah, itu bisa kami terapkan di sekolah dan pastinya ini bermanfaat sekali bagi kami, Pak. Karena Siap. ilmu itu kan asalnya tidak dari sendiri, pasti dari komunikasi dengan orang lain. Ini sudah ada beberapa hal yang kami dapatkan dari Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga bisa diterapkan pastinya kehidupannya dan keinginan kami pastinya anak-anak eh, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan pastinya sesuai dengan harapan orang tua dan anaknya tersebut. Mungkin itu saja Bapak dari saya, kurang lebihnya mohon Siap, maaf. siap, Terima siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.